Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Ya, anak-anak Ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Irma dalam pembelajaran tematik. Kita sudah masuk ke tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, seperti biasa, Ustazah akan menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ustazah akan sampaikan materi pembelajaran sebagai pengantar kalian diskusi di rumah, baik itu bersama ayah, ibu, kakak, adik, atau siapa saja yang bisa diajak berdiskusi. Ya, nah, diharapkan dengan kegiatan diskusi nanti, Ananda dapat menemukan arti penting berterima kasih dan meminta maaf kepada sesama manusia. Dan yang kedua, dengan kegiatan diskusi diharapkan Ananda dapat menuliskan dua saja pengalaman berterima kasih dan meminta maaf kepada sesama manusia. Dan nilai karakter Alfitian yang ingin kita capai adalah 1. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan, dan yang kedua adalah mengenal konsep diri dengan benar. Seperti tadi Ustazah sampaikan, ya. Tugas kalian nanti di akhir pembelajaran ini adalah menuliskan pengalaman berterima kasih dan menceritakan pengalaman meminta maaf. Nah, anak-anak Ustazah, kembali Ustazah bertanya, pernahkah kalian mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain? Lalu, apa yang kalian ucapkan setelah mendapatkan bantuan tersebut? Dan pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada orang lain? Dan apa yang kalian ucapkan? Apakah kalian meminta maaf atau diam saja? Nah, anak-anak Ustazah, kalimat terima kasih dan maaf harus senantiasa kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai manusia, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, berterima kasihlah pada saat kita mendapatkan pertolongan atau kebaikan dari siapa saja, dan meminta maaflah ketika kita melakukan satu kesalahan, baik disengaja ataupun tidak kita sengaja. Hal ini sesuai dengan pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu sila-sila dalam Pancasila. Nah, kali ini adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Anak-anak Ustazah, tahu nggak apa sih manfaat dari kita sering berterima kasih kepada orang lain? Di antaranya banyak ya manfaatnya, tapi Ustazah hanya menyampaikan 4 saja. 1. Menjaga kesehatan kita. Dengan seringnya kita berterima kasih, itu akan memunculkan rasa positif dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang hidup dengan sehat. Yang kedua, menghargai orang lain. Karena ketika kita mengucapkan terima kasih, berarti kita menghargai kebaikan orang lain yang sudah kita terima. Dan yang ketiga, meningkatkan harga diri. Karena pada saat kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, pada saat yang sama sebenarnya kita juga sedang berterima kasih kepada diri sendiri, karena kita menunjukkan bahwa kita adalah sebagai manusia yang memiliki sopan santun. Dan yang keempat, ini yang paling penting, yaitu sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang apa sebenarnya manfaat dari mengucapkan permintaan maaf? Di sini juga Ustazah menyampaikan 4 saja. Pertama, menghindarkan terjadinya perselisihan atau keributan. Ya kan? Misalnya tanpa sengaja kita nginjek kaki teman kita. Kita cepat-cepat meminta maaf. Karena kalau kita nggak minta maaf, bisa saja orang yang jadi korban akan marah dan akhirnya menimbulkan keributan. Tapi karena kita segera meminta maaf, maaf ya, nggak sengaja tadi kakinya keinjak. Mungkin orang yang tadi kakinya keinjak pun hatinya menjadi dingin, ya, nggak jadi marah deh, gitu kan. Nah, yang kedua, mengurangi rasa bersalah dalam diri kita, iya kan? Karena ketika kita segera menyampaikan permintaan maaf, itu menunjukkan bahwa kita menyesali perbuatan kita dan kita segera meminta maaf kepada orang yang sudah kita rugikan atau orang yang sudah kita berbuat kesalahan kepadanya. Yang ketiga, membuat hubungan bertambah erat. Ini ada hubungannya dengan poin pertama tadi, ya kan? Yang tadinya hubungannya sudah mau renggang, ya, sudah mau berpecah gitu ya, akhirnya kembali
bersatu, kembali menimbulkan persahabatan, ya. Dan yang keempat, dengan meminta maaf itu akan mencegah kita untuk melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Kita ingat gitu ya. Kita ingat, wah saya udah pernah melakukan ini kepada si A misalnya. Saya nggak mau melakukan itu lagi karena saya udah minta maaf gitu ya. Biasanya kalau kita minta maaf, kadang-kadang ada tambahan maaf ya, nggak saya ulangin lagi. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, itu membuat kita semakin mudah untuk mengingat kesalahan kita yang telah lalu, sehingga kita tidak akan mengulanginya pada hari yang lain. Nah, anak-anak ustadzah, antara permintaan maaf ya dan ucapan terima kasih itu termasuk dua kata ajaib ya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sering-sering mengucapkannya supaya terbiasa. Baiklah anak-anak ustadzah, jadi kita tidak boleh sungkan dalam berterima kasih kepada orang lain. Ya, nggak usah segan mengucapkan terima kasih. Misalnya kita pinjam pulpen teman kita ya atau pinjam penghapus. Makasih ya udah minjemin penghapus. Makasih ya udah minjamin rautan. Walaupun mungkin itu kebaikan yang kita anggap kecil, tapi biasakanlah mengucapkan terima kasih. Sama ya, jangan sungkan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Walaupun mungkin kita anggap itu sebuah kesalahan yang sangat kecil, ya. Tapi dengan membiasakan diri mengucapkan maaf kepada orang lain, itu akan memunculkan sikap positif dalam diri kita. Karena dia menjadi sebuah kebiasaan ya. Anak-anak, bersyukur dan berterima kasih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Nah, inilah makanya tadi Ustazah sebutkan bahwa salah satu manfaat dari berterima kasih adalah merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, ketika kita mengucapkan terima kasih ya kepada orang lain, itu menunjukkan kita juga sebagai hamba yang bersyukur. Ya, jelas ya dalam hadis ini dikatakan kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, berarti kita sebagai orang yang tidak tahu bersyukur. Ya, di hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, jazakallah khairan, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Makanya anak-anak ustadzah sering kan dengar jazakillah khair, syukron gitu ya. Tapi ucapan jazakallah khair atau jazakumullah khair itu dikatakan sudah mencukupi dalam menyatakan rasa syukur. Jadi sering-seringlah berterima kasih. Dan sebaik-baik ucapan terima kasih itu adalah dengan mendoakan pelaku kebaikan itu terhadap kebaikan. Yaitulah dia, jazakumullah khair, jazakillah khair, jazakallah khair. Ya. Jadi kita mendoakan supaya orang yang melakukan kebaikan kepada kita memperoleh juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak ustadzah, itu penjelasan singkat dari ustadzah. Nanti silahkan anak-anak ustadzah melakukan diskusi dengan keluarga di rumah. Siapa yang bisa diajak berdiskusi saja ya, nggak usah dipaksa-paksa. Misalnya kalau bundanya lagi kerja, nggak usah dipaksa ikut diskusi gitu ya. Cari waktu luang, karena memang ustadzah selalu memberikan waktu yang cukup ya untuk kalian mengirimkan tugas kepada ustadzah. Ustadzah tunggu sampai nanti malam ya. Kalau bisa dikirim lebih cepat lebih baik. Oke, tugas kalian mudah ya anak-anak ustadzah. Ceritakan pengalaman anak-anak ustadzah dalam berterima kasih atau meminta maaf kepada orang lain. Ya, jadi coba diingat-ingat, pernah nggak kalian melakukan itu? Ya, kalau memang pernah, silahkan dituliskan di buku dan seperti biasa kirimkan kepada ustadzah. Oke, anak-anak ustadzah, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya ustadzah mohon maaf. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.